Shalom semua, berjumpa lagi di ibadah online. Saya berdoa supaya keadaan kalian baik-baik saja, iman pengharapan kalian kepada Tuhan juga semakin kuat. Nah, mari kita satukan hati lagi, beribadah bersama-sama di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang tak terbatas waktu dan jarak dimanapun engkau berada. Asal hatimu connect dengan Tuhan, hadirat Tuhan akan menyatukan kita. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita dan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah yang akan kami kerjakan. Kami percaya Tuhan Kau ada bagi kami dimanapun berada, tidak terbatas waktu dan jarak dan apapun juga. Kami mau berseru kepadamu, memanggil namamu Yesus, hadirlah di tengah kami, penuhi kami dan berkati ibadah kami ini. Berkati juga anak-anakmu Tuhan dimanapun berada. Jamah hati setiap kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, bagi yang ingin membawa persembahan dan mentransferkan persembahan yang Kau berkati anak-anakmu, baik mereka juga boleh memberikan di ladang yang subur dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersukacita dalam hadirat Tuhan bersama. Dalam nama Yesus, amin. Kita nyanyikan, pujikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mendengar pujian kita. Cerita hidupku. Tuhan yang tulis cerita hidupku, suka dan duka bersamamu Tuhan. Tak kulupakan jalan imanku, akhirnya namamu dipermuliakan. Ku berdoa dan ku bersyukur pada Yesus Tuhanku. Ku mengangkat tanganku Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus. Tuhan yang tulis cerita hidupku, kejadianku dahsyat dan ajaib. Tak kulupakan penyanyianku,
lebih lagi, kami mau Amin. menyembah lebih Yes, lagi. Lord. Terima kasih Tuhan, Kau yang lakukan pujian kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya percaya saudara diberkati, amin. Saudara diberkati, mari kita untuk lebih lagi memuji Tuhan kita, amin. Amin. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Suka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi, amin, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan, amin. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku, Dari duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka, amin. Sekali kita angkat pujian ini, ku kan bersuka. Kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan, amin. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka, amin. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka, haleluya, dan hatiku bersuka, amin. Haleluya, dan hatiku bersuka, haleluya. Saya percaya hati saudara bersuka, amin. Mari kita untuk lebih lagi memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus kita baik, amin. Mari kita lebih lagi semangat lagi untuk memuji Tuhan. Saya percaya saudara diberkati. Tuhan Yesus baik bagi kita semua, amin. Tiada berkesudahan, haleluya, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita angkat tangan kita, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
kita teduhkan hati kita di hadirat Tuhan. Hati kita biar suka memuji Tuhan. Amin. Lagu ini mengingatkan kita untuk rajin menyembah Tuhan, rajin memuji Tuhan. Tuhan, hati kami yang baru Tuhan, kami bersyukur atasnya. Dan biar hati ini penuh dengan pujian akan Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan lebih lagi. Yang ku rindukan menyembah-Mu, yang ku senangi kediaman-Mu
hati kami Bapa. Kami mau mengangkat syafaat kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kami mau satukan hati kami Tuhan, mengangkat bangsa Indonesia dan Australia Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati Indonesia dan Australia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa-masa sulit ini Tuhan, biarlah Engkau yang turut campur tangan ya Bapa. Berkati setiap pemimpin yang ada Tuhan. Kami minta Tuhan Kau taruhkan hikmat yang dari Engkau Tuhan, untuk bisa mengambil setiap keputusan-keputusan ya Bapa. Biarlah semuanya ini Tuhan berasal dari Engkau ya Bapa. Setiap keputusan yang diambil Tuhan, semuanya dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi setiap orang-orang yang belum percaya pada Engkau, biarlah Engkau yang menjamah setiap hati mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau turunkan hujan pertobatan bagi negara kami ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, Kau turunkan hujan pertobatan, hujan pemulihan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mengangkat juga Tuhan syafaat kami buat program kami Tuhan, acara retreat nanti di bulan depan ya Bapa. Kami serahkan semua ini dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, jika semuanya dari Engkau ya Bapa, semuanya berjalan dalam pimpinan-Mu, dalam tuntunan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami percayakan semua ini dalam tangan Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur ya Bapa. Haleluya Tuhan. Sebelum kami masuk untuk lebih lagi ya Tuhan, kami memasuk firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memberkati ibadah yang ada saat ini ya Bapa. Berkati ibadah online ini Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan mengenai bertumbuh dan berbuah sesuai dengan tema tahun ini, yaitu The Year of Fruitfulness. Kita harus berbuah lebat, berbuah yang banyak untuk mempermuliakan Bapa kita di surga. Nah, ayat yang jangan sampai kita lupa bahwa orang yang menabur benih itu ialah orang yang mendengar firman Tuhan. Tetapi karena kekhawatiran akan dunia ini dan tipu daya kekayaan itu menghimpit benih itu sehingga tidak bisa berbuah. Gagal panen, gagal berbuah. Nah, saudara, tahun ini ayo jangan sampai ada kekhawatiran dunia, yang ada tipu daya kekayaan yang sudah kita bahas berminggu-minggu. Jangan sampai itu menghimpit firman Tuhan yang kita dengar sepanjang tahun ini. Jangan sampai juga ada kekhawatiran akan dunia ini yang menghimpit firman itu sehingga firman itu tidak berbuah dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita mesti concern dengan dua hal ini. Kita sudah belajar berminggu-minggu dan sekarang ini kita mau terus melanjutkan tentang kekhawatiran akan dunia ini. Saudara, Alkitab berkata bahwa jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Burung-burung di udara dipelihara, bunga bakung di padang dia hiasi. Saudara, ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang berkata jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Allahku akan mencukupi, memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ada ayat juga yang berkata bahwa Dia Jehovah Jireh, Dia akan menyediakan, Dia akan menyuplai segala keperluan kita, saudara. Tapi ternyata tetap aja manusia itu tetap khawatir akan masa depannya. Sekali lagi, minggu yang lalu saya berkata bahwa wajar khawatir karena kita nggak tahu masa depan seperti apa. Kalau kita sudah tahu masa depan kita seperti apa, mungkin kita bisa lebih tidak khawatir. Oh, ternyata nggak apa-apa toh, gitu. Tapi kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Nah, itu yang membuat manusia itu jadi khawatir, dan khawatirnya itu berkepanjangan dan bahkan berlebihan. Padahal nggak kenapa-napa, saudara. Ya, ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan, ada firman Tuhan yang selalu menguatkan akan kehidupan kita. Nah, saudara, jangan sampai kekhawatiran akan dunia ini terus-menerus menggencet firman Tuhan yang harusnya firman Tuhan yang kita pegang
Tetapi kita malah terjebak di dalam, wah aku harus tambah deposito, aku harus tambah aset, aku harus kerja lebih banyak supaya savingnya lebih banyak sehingga aku lebih aman. Nah, kalau cara pandangnya sudah seperti itu, kita sudah salah. Kita sudah bergeser mengandalkan aset kita, mengandalkan properti kita, mengandalkan bisnis kita, mengandalkan segala sesuatu yang kita tambah-tambahkan itu loh. Dan sedangkan kalau firman Tuhan itu nggak dibiarkan berkembang, bertumbuh, nah firman Tuhan itu akan menjadi tidak berbuah dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan mau bongkar ini nih, bongkar mindset bahwa kalau lebih banyak harta berarti aku tidak lebih khawatir, kalau lebih banyak aset berarti anakku akan terjamin masa depannya. Bukan, saudara, yang menjamin itu bukan aset-aset kita, tetapi yang menjamin adalah firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bahwa orang tua itu khawatir tentang masa depan anaknya. Ya, orang tua suka berkata begini, kalau aku menderita aku nggak apa-apa, tapi kalau jangan sampai anakku menderita gitu. Kalau aku harus bekerja banting tulang keras dan yang lain sebagainya, nggak apa-apa gitu. Tapi anakku jangan sampai dia ngalamin apa yang aku alamin. Nah, kekhawatiran seperti itu menciptakan kita menjadi lebih giat lagi bekerja, menjadi lebih giat lagi untuk memupuk segala sesuatu yang ada di sini, dan terus-menerus pikiran kita dibawa ke sana sehingga kita tidak lagi bergantung kepada firman Tuhan. Sehingga kalau yang ini, yang di sana itu makin turun, kita makin menjadi lebih khawatir lagi. Sehingga ketika ada firman Tuhan berkata bahwa ayo beri, tabur, ayo ini kesempatan yang baik untuk menabur, ayo ini investasi untuk kehidupan rohanimu. Dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat yang ini turun, asetnya turun. Karena kalau asetnya turun, kekhawatirannya makin naik. Nah, di sini nih letak kesalahan mindset, understanding, dan ketidakpercayaan kita kepada firman Tuhan. Itu yang mau dibongkar sehingga firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah. Ada atau tidak adanya ini dalam kehidupan kita, naik atau tidak naiknya aset kita, harusnya tidak menambah kekhawatiran dalam kehidupan kita. Karena ketika kita sudah mulai mengandalkan firman Tuhan itu yang menguasai jalur pikiran dan jalur otak kerja kita, cara kerja hati kita, cara kerja kita, mengatasi kekhawatiran kita. Kalau based on firman Tuhan, maka kekhawatiran itu sangat-sangat tidak bergantung kepada naik turunnya aset kita. Hopefully ini bisa jelas. Nah, saya mau review sedikit bahwa minggu lalu saya berkata bahwa ada firman Tuhan yang mengajarkan dalam kehidupan kita bahwa anak itu akan bahagia. Anak itu akan bahagia kalau anak menghormati orang tuanya. Minggu lalu di dalam Efesus yang ke-6 ayat 2 sampai ke 3 berkata bahwa hormati, hai anak-anak, hormati orang tuamu supaya bahagia dan panjang umurmu. Saudara, kalau kita mau lihat anak kita bahagia, sudah lupakan yang ini dulu, saudara. Urus yang ini dulu. Urus dulu supaya anak kita bisa menghormati kita sebagai orang tuanya. Kita pun sebagai anak, karena ada orang tua yang masih sebagai anak ya, masih ada orang tuanya. Kita pun harus menghormati orang tua kita. Jadi teladan, kasih contoh, gini loh caranya untuk menghormati orang tua. Sehingga anak kita akan sangat-sangat mudah untuk menghormati kita sebagai orang tuanya. Anak kita akan bahagia. Ini janji firman Tuhan. Dan ini gak ada relate-nya sama aset dan lain sebagainya. Naik atau turunnya ini, ketika anak menghormati orang tua, blessing itu turun. Janji Tuhan itu turun atas anak itu. Anak ini akan berbahagia. Kerinduan orang tua adalah melihat semua anaknya berbahagia. Karena itu ajarkan si anak itu supaya menghormati orang tuanya. Saudara, jangan mulai dari anak ketiga, anak kedua. Jangan, saudara, mulai dari anak pertama. Anak pertama itu kalau sudah langsung dididik untuk menghormati orang tuanya, sudah langsung diajari bagaimana cara menghormati orang tuanya, saudara nggak akan terlalu struggling dengan anak kedua dan anak ketiga.
Makanya saudara, firman Tuhan seperti ini saudara perlu dinikmati, perlu dicerna terlebih dahulu, bahkan sebelum kita punya anak. Sehingga waktu pas kita punya anak, sudah mulai nih, langsung aku harus punya waktu untuk mengajari anak-anak ini hormat kepada orang tuanya. Karena aku sebagai orang tua kepingin melihat mereka berbahagia. Dan salah satu janji firman Tuhan adalah ketika anak menghormati orang tua, hidupnya akan berbahagia. Banyak yang susah, struggling. Aku nggak bisa. Kenapa? Karena dia ikutin kokonya, dia ikutin cicinya. Cicinya sudah tidak bisa dihandle lagi sama orang tua. Sudah telat istilahnya. Sudah jadi teenager, sudah jadi remaja, dan sudah susah dibilangin. Sudah susah menghormati orang tua. Sudah membangkang, sudah bicara yang kasar kepada orang tua. Bagaimana anak yang kedua itu bisa menghormati orang tuanya? Akan lebih susah kalau kita mau langsung urus anak yang kedua. Karena anak yang kedua biasa tumbuh bersama anak yang pertama. Dan anak yang kedua ini ngelihat cara kerja anak yang pertama ini. Oh, begini cara ngomong sama orang tua. Oh, begini caranya memaksakan kehendak supaya bisa dapet pergi kemana sama temen yang tidak disetujui oleh orang tua. Oh, begini caranya. Oh, ternyata harus kasar sama orang tuanya supaya diperbolehkan. Nah, saudara, jangan telat, saudara. Anak pertama itu penting. Anak pertama itu penting, saudara. Mulai langsung start. Begitu jadi orang tua, ada bayi, langsung start gitu. Ini akan membuat kita jauh lebih mudah untuk menghadapi anak-anak selanjutnya. Saudara, hormat. Ajari anak kita supaya hormat kepada orang tuanya, supaya anak kita berbahagia. Yang kedua adalah anak ini akan jadi perkasa kalau orang tuanya itu takut akan Tuhan. Ya, minggu lalu di dalam Mazmur 112 ayat yang kedua, saudara. Mazmur 112 ayat yang kedua dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka dengan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saudara, anak cucunya akan perkasa. Artinya bisa menguasai keadaan di zamannya nanti, saudara. Artinya tidak akan jadi peminta-minta, tidak akan jadi orang yang susah di kemudian hari, karena dia akan perkasa. Yang kuat akan bisa handle. Kalau dia lemah, dia tidak bisa handle dengan keadaan zamannya nanti, saudara. Tetapi karena dia perkasa, dia kuat, dia bisa menghandle masa nanti ketika mereka harus menjadi dewasa, saudara. Nah, anak-anak ini akan perkasa, tapi tidak ada relate-nya lagi dengan deposito yang banyak atau deposito yang sedikit, saudara. Tidak ada relate-nya dengan uang yang lebih banyak atau uang yang lebih sedikit. Ayat ini berkata bahwa orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang suka akan segala perintahnya. Pertanyaannya adalah, kita ini senang melihat anak kita perkasa di zamannya nanti. Tetapi kita senang gak dengan perintah Tuhan melalui firman-firmannya? Kita senang gak baca firman Tuhan? Kita senang gak dengar firman Tuhan? Kita bisa gak jadi orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati. Saudara, ini penting sekali. Ketika seorang orang tua itu suka dengan perintah Tuhan, suka mengerjakan kehendak Tuhan, suka mengerjakan firman Tuhan, itu akan membuat anak-anaknya perkasa di masanya nanti, saudara. Kalau kita mau lihat anak kita berbahagia, ajari hormat akan orang tua. Kalau kita mau lihat anak-anak kita, cucu-cucu kita perkasa di bumi, saudara, jadilah orang tua yang takut akan Tuhan dan suka meneliti firman-Nya, suka dengan perintahnya, suka dengan firman-Nya, suka dengan janji-janjinya, suka mengecap
suka merenungkan, suka mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu mutlak, saudara. Kita akan melihat anak cucu kita akan perkasa di bumi. Oke, sekarang kita mau lanjutkan sehingga kita bisa lihat bahwa kita jadi orang tua sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir, dan mindset kita yang harus dibongkar bahwa ini harus naik lebih tinggi supaya kekhawatiran makin rendah. Ini harus dibongkar, saudara, karena justru firman Tuhanlah yang seharusnya membuat kita mengerti bahwa anak cucu kita akan diberkati, akan perkasa, dan mereka akan berbahagia di kehidupannya, di kehidupan mereka, saudara. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Oke, saya mau bacakan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara, ada satu message lagi yang luar biasa. Kalau kita mau lihat kehidupan kita, kehidupan anak-anak cucu kita diberkati sampai selama-lamanya, dikatakan di dalam Alkitab ini. Tuhan bahkan tidak segan-segan memerintahkan berkatnya. Berkat itu diperintah Tuhan. Saudara, ombak itu diperintah Tuhan untuk diam, dia diam. Angin, sakal, semua diperintah Tuhan diam, saudara. Dan demikian juga berkat. Berkat itu bisa diperintah oleh Tuhan. Pergi ke keluarga ini, pergi ke rumah orang ini, pergi ke rumah orang benar ini. Nah, saudara, kalau kita mau melihat bahwa berkat Tuhan diperintahkan untuk sampai kepada anak cucu kita, kita harus pelajari bagaimana caranya hidup rukun satu dengan yang lain. Dimulai dari keluarga. Ayah rukun dengan istri, ya. Suami rukun dengan istri, istri rukun dengan anak-anaknya, ayah rukun dengan anak-anaknya. Semua anggota keluarga itu rukun satu dengan yang lain. Kakak rukun dengan adik, adik rukun dengan kakaknya. Semua saling menjaga kerukunan, saudara. Nah, disitulah Tuhan akan memerintahkan blessing. Nah, ini indah, saudara. Kalau blessing Tuhan turun, saudara, saya yakin berkat Tuhanlah menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Dia tidak menambahkan duka cita, dia tidak menambahkan sengsara, dia tidak menambahkan penderitaan. Kitab Amsal berkata demikian. Saudara, belajar rukun satu dengan yang lain. Memang ada perbedaan pendapat, pasti. 4 kepala, 5 kepala merembukan suatu masalah, pasti ada perbedaan pendapat, pasti ada perbedaan pemikiran, saudara. Karena setiap orang memikirkan dari angle yang berbeda-beda. Tapi saudara, tetap rukun walaupun ada masalah, tetap rukun walaupun belum diketemukan satu solusi, tetap rukun. Ini akan membawa keluarga mengalami berkat Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tidak mungkin, kecuali orang yang ini nih, walaupun dia sudah benar, aku tidak mau memerintahkan berkat kepada keluarga ini. Nggak mungkin, saudara. Tuhan selalu setia dengan janjinya. Kalau dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara hidup rukun. Ayo belajar hidup rukun. Segala kesalahpahaman bereskan. Saudara, kalau saudara yakin bahwa istri saudara baik, suami saudara baik, anak-anak saudara baik, tetapi ada kesalahpahaman sehingga memicu akan pertengkaran, saudara, yang dibenerin apa? Salah paham, pahamnya toh yang harus dibenerin, pahamnya yang dilurusin, saudara. Bukan karakternya yang dihajar, bukan karakternya yang digempur, saudara, tetapi pahamnya yang dibereskan. Pasti ada perbedaan cara berpikir, saudara, dan ini kadang-kadang bisa menyebabkan
salah paham. Dan kalau salah paham, pahamnya yang dibenerin, itu akan membuat rukun. Jadi harus rukun supaya blessing Tuhan turun dan gak macet. Ajari anak-anak kita untuk hidup rukun dengan adik-adiknya. Ajari adik-adik ini harus rukun dengan kakaknya. Kadang-kadang kan kakak bisa lebih tahu karena dia lebih tua ya, bisa lebih tahu caranya mengerjakan sesuatu. Tapi adik ini kadang-kadang juga nggak mau hormat sama kakaknya. Nah, peran orang tua ajari nih supaya kerukunan itu tercipta di dalam keluarga, dan blessing, sekali lagi berkat itu diperintahkan Tuhan. Oh, orang ini bisa menghormati orang tuanya. Oh, anak ini bisa menghormati orang tuanya. Oh, suami ini rukun dengan istrinya. Oh, istri ini rukun banget dengan suaminya. Hidup rukun dengan mertua, hidup rukun dengan orang tua. Semua yang ada di dalam keluarga ini manis, indah, baik, sungguh alangkah baik dan indahnya. Alkitab berkata bahwa indah nih keluarga yang seperti kayak begini. Hormat, menghormati ada di dalam keluarga ini. Kerukunan yang murni, pure rukun ada di dalam keluarga ini. Nah, disitulah kita akan melihat blessing Tuhan turun. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi saudara, kita tidak perlu khawatir dengan naik turunnya ini, saudara. Betapa banyak orang yang khawatir kalau ini sampai turun, kekhawatiran terus nambah, saudara. Ini makin turun, makin tambah, sehingga kalau ini makin tambah, dia tidak kuat lagi menghadapi masa depan karena ini sudah begitu low-nya, begitu rendahnya, saudara. Sedangkan apa saja bisa terjadi di dalam bisnis kita, apa saja bisa terjadi di dalam pekerjaan kita, apa saja bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau ini naik turun, seharusnya tidak mempengaruhi kekhawatiran kita, karena firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, yang begitu kita sukai perintah-perintahnya, yang kita hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak diajar untuk hidup rukun, anak-anak diajar untuk menghormati orang tuanya. Saya percaya blessing, berkat Tuhan itulah yang akan terus-menerus diperintahkan dalam keluarga kita. Amin, saudara. 3 ayat, 3 hal yang saya beritakan itu tidak ada hubungannya dengan uang yang bertambah, saudara. Tidak ada. Tetapi itu bisa menurunkan kekhawatiran kita terhadap masa depan anak kita. Kita mau lihat anak kita hidupnya diberkati. Kita mau lihat anak kita perkasa. Kita mau lihat anak kita berbahagia. Kerjakan 3 hal ini, saudara. Hidup kita akan menjadi orang tua yang begitu bersuka cita karena kita melihat anak cucu kita diberkati. Amin, saudara. Tutup Alkitab kita. Firman Tuhan sederhana, saudara, tapi biar itu merubah mindset kita, mengubah, mendobrak. Apa yang harus kita dobrak, saudara? Ini harus dibongkar, saudara, supaya firman Tuhan yang bekerja dan berbuah, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita, sehingga firman itulah nanti yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Pemazmur Daud bilang begini, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat orang benar dilupakan, ditinggalkan, dan tidak pernah lihat anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, amin, saudara. Mari, saudara, kita mau tutup Alkitab kita dan kita mau berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan buat hari ini, Tuhan. Terus ajari kami firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah. Ajari Tuhan firman-firman yang membuat kami tidak khawatir. Ajari Tuhan firman-firman Tuhan yang kami bisa mengerti, Tuhan Yesus, bahwa ada prinsip-prinsip yang salah dalam kehidupan kami, yang harus kami rubah, yang harus kami bongkar, Tuhan. Sehingga kekhawatiran tidak terus-menerus menghantam kehidupan kami dan menghimpit firman Tuhan itu. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Engkau memberkati Tuhan setiap ayah, Engkau memberkati setiap istri, Engkau memberkati setiap anak-anak juga, Tuhan Yesus. Biar ada kerukunan yang tercipta di dalam keluarga demi keluarga. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. God bless.